Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Ahmad rasulina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Pak Kiai Abdurrahman, sekeluarga, santri-santri dan jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah ke depan kita akan mengkaji karya dari guru-guru saya, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, judulnya Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Saya dapat ijazahnya langsung dari murid beliau Al-Habib Umar Abdul Aziz Shahab Al-Falibani, ya, beliau lama di Mekah, maka boleh disebut Al-Makki. Dulu beliau sering kalau sama Sayyid Muhammad sholawatan, ya, baca burda. Maka nanti semoga sebelum ngaji nanti bulan-bulan ke depan, ya, kalau umur kita panjang, PPKM-nya masih bisa dikendalikan, 10 menit sebelum jam 8 semoga ada santri yang salawat. Request saya burda, ya, terserah mau dipotong bagian mana boleh, yang penting burda. Karena waktu saya mau diijazahkan beliau ini, beliau mendendangkan burdah, dan itu betul-betul mengena sekali di qalbu, membuat kita tambah rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pengarang kitab ini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, murid-muridnya khususnya yang mengijazahkan saya, Al-Habib Umar Abdul Aziz Shahab, dan murid-murid yang lain yang sangat banyak, ya, sangat banyak kita dapat ijazah dari murid-muridnya. Semoga Allah berkahi mereka semua dan kita yang hadir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita ini beruntung, orang Indonesia. Kita kalau berkunjung ke pusat-pusat kajian ilmu Ahlus Sunnah di Mekah, ada satu tradisi yang membuat kita bangga. Dulu Darul Ulum, ada juga dulu Saulatiyah, itu mahasiswanya santrinya yang banyak orang Indonesia, ya. Kalau Saulatiyah itu yang saya ingat ini ada Ustadz Salman Al-Farisi yang ngisi di Rasil, tahu ya, sahabat saya. Beliau tamatan situ, dan mereka ngaji kitab hadis, dibaca khatam 6 kitab hadis khatam. Ahlus Sunnah tulen. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba Ustadz Salman dituduh Syiah. Itu mungkin cara orang menghancurkan dakwah beliau, karena dakwahnya mulai diminati mengenai sirah nabawiyah, ya. Itu orang Indonesia banyak tuh di Saulatiyah. Saulatiyah itu kata Raja Abdul Aziz yang lama dulu di Saudi, beliau mengatakan Saulatiyah azharuna. Saulatiyah itu azharnya kami orang Saudi. Tapi sekarang mulai dirubah kurikulumnya oleh pemerintahan Saudi, mungkin lewat tangan-tangan kelompok yang ekstrem ini, ya. Jadi kelompok ini dimanapun ada, dia tidak mengizinkan kelompok yang lain, ya. Makanya kita harus antisipasi, jangan sampai kemudian terjadi di negeri kita, ya. Dulu Sayyid Muhammad, Abuya Sayyid Muhammad itu ngajar di Mekah, di Masjidil Haram. Masih ada beberapa videonya beliau ta'lim di beberapa pojokan Masjidil Haram. Lama-lama terjadi konflik karena beliau ini suka burdah. Lalu beliau menulis juga Madaih Nabawiyah, kisah-kisah tentang Nabi, pujian-pujian terhadap Nabi. Bagi kelompok ekstrim ini, memuji Nabi dianggap menyembah Nabi.
Akhirnya Said Muhammad dianggap taghut Makkah, musyrik Makkah, dan itu sempat keluar dari pengikut orang yang benci kepada Said Muhammad dulu di sini di Indonesia dulu ada. Ya, dulu dia itu yang dulu pernah mengatakan Ustadz Adi Hidayat sesat. Ya, masih ingat konflik dulu? Apa kata si orang ini? Said Muhammad taghut Makkah. Hah? Masa dia panggil dirinya Sayyid? Kira-kira gitu. Sayyid itu cuma Allah, berarti dia taghut. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kejadian Pak dulu. Abuya Said Muhammad dianggap sesat, dianggap syirik oleh murid bin Bas namanya Ibnu Mania. Nah, namanya siapa? Nah, karya-karya dia dijadikan standar oleh pengikut-pengikutnya sekarang untuk mensyirik-syirikkan Said Muhammad. Berarti memang gagal faham terhadap karya Said Muhammad. Mereka tidak bisa membedakan antara mahabbah cinta dengan syirik. Mencium kubur disebut syirik. Akhirnya oleh Syekh Sya'rawi, kawan Said Muhammad, itu askar yang mengatakan dia syirik, dicium jidatnya karena dia tinggi, dicium. Syekh Sya'rawi nanya, ini syirik? Katanya, ini cium ente, ini syirik gak? Bingung itu askarnya. Berarti bapak-bapak ini yang mencium pasangannya, cium anaknya musyrik semua tuh. Nggak bisa membedakan antara bab cinta dengan bab mahabbah, bab syirik ya. Bab cinta mahabbah dengan bab syirik nggak bisa bedain. Yang dominan adalah su'zan. Murid beliau yang lain, Said Agil Al-Munawwar, mantan menteri. Beliau orang baik, cuma mungkin nggak cocok masuk ke urusan-urusan politik ya. Kan kementerian itu jabatan politik sebenarnya. Ya, beliau ini murid kesayangan juga oleh Said Muhammad, yang disuruh dulu bersolawat dan segala macam. Orang Palembang juga. Ya, tadi kan guru saya yang pertama itu orang Palembang, juga mengijazahkan kitab ini. Cuma kalau yang ini ijazah plus munawalah, dikasih kitabnya sekaligus. Itu Said Agil juga cerita sama. Manhaj mereka manhaj su'uzzan, manhaj mereka manhaj berburuk sangka, dijadikan buruk sangka itu sebagai bahan ta'lim. Ini kita agak sedih, kok seperti itu beragama ya. Nah, semoga masjid ini aman dari gangguan-gangguan seperti itu ya. Kedepan itu anugerah Pak. Bagi Indonesia, kelompok itu anugerah. Kiai-kiai yang tadinya tidur sekarang bangun. Dulu gak ngaji kitab, sekarang ngaji kitab ya. Mungkin dulu masjid ini sepi kali kalau ngaji. Berkat begitu jadi ramai. Siapa tahu Pak Kiai ya. Insya Allah. Dan saya berdoa kita semua, saya termasuk orang-orang yang berjuang untuk menghidupkan warisan-warisan ilmu ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Kitab yang saya pegang nanti silakan jadikan sebagai pengumumannya. Kalau buat pengumuman pakai kitab Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah ya. Beliau setelah membuka kitab ini dengan tahmid dan salawat mengatakan amma ba'du ya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khassa hadhihi al-ummah bi khasa'isa wa syarrafaha bimazaya. Allah itu memuliakan umat ini dengan kekhususan yang banyak sekali dan kelebihan yang luar biasa. Man faradat bihi anil umam as-sabiqah, yang berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu enggak dapat ini, kita dapat itu. Ya. Falam yusyarikha fihi musyarikun wa la yunafisha fihi munafisun. Tidak ada satupun yang menyamainya, menyainginya. Ini umat kita. Maka meskipun umur umat ini pendek-pendek, kata Nabi, umru ummati ma baina 60 ila 70, umur umatku 60-an sampai 70-an. Jadi Bapak yang sudah 60
Ya marhaban aja Pak ke malaikat maut. Katakan marhaban. Tapi katakan ya Rabb, jika engkau mengambilku, ambil dengan husnul khatimah. Jika kau panjangkan, maka panjangkan dengan afwa wal afiyah. Ya, dengan maaf dan afiyah darimu. Wah, itu dahsyat itu. Ya. Gimana Pak yang sudah mau dekat-dekat? Ternyata sebelum 60 juga ada yang diambil. Tapi ana inda dhanni abdi, aku berdasarkan persakaan hambaku. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaha mutamayyizatun anhum bil kamali wat tamam. Perbedaan ini perbedaan yang sangat sempurna. Ya. Kalau bahasa yang dapat saya simpulkan begini. Jika ada semua kebaikan di zaman dulu sampai zaman Nabi terakhir, maka semua kebaikan itu Allah kumpulkan di umat ini dan Allah sempurnakan dengan Nabi Muhammad, ditambah kekurangannya. Apalagi jangan senang dulu jika ada semua keburukan pada umat terdahulu, semua maksiat di umat terdahulu, maka Allah pun juga kumpulkan di umat ini. Umat dulu ada yang liwat nggak? Homoseksual ada nggak? Ada sekarang di umat kita. Umat dulu makan korupsi nggak? Korupsi. Makan riba nggak? Makan riba. Umat sekarang juga begitu. Lengkap, mau apa aja maksiat zaman dulu ada sekarang. Bahkan ada yang nggak ada dulu. Maksiat nonton handphone kan nggak ada dulu, nonton TV. Ada Pak sekarang. Ya, lebih canggih kita maksiatnya. Dari semua itu yang paling tinggi, perbedaan yang paling sempurna, kata beliau adalah awwal maziyyatin bal hiya ummul mazaya wal fadail rasidu hadhil ummah min al iman wa kamalu yaqiniha billah. Kesempurnaan rasid itu bahasa Arabnya biasanya pulsa, energi. Rasidu hadhil ummah, energi iman umat ini dan energi yakinnya jauh lebih sempurna dari umat-umat terdahulu. Itu dia. Itulah sebabnya kenapa Dajjal itu turunnya ke kita, nggak turun ke umat Nabi Musa. Karena keyakinan umat ini nanti lebih kuat daripada keyakinan umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa bisa lari jadi Laut Merah itu dibelah dengan tongkat. Itu tongkat bukan tongkat Nabi Musa sebenarnya. Tongkat Nabi Musa itu turun dari surga. Pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim, pernah dipakai oleh Nabi Adam. Nggak tahu dipotong bagaimana kok jadinya sebesar itu. Nabi Musa awalnya cuma menganggap itu kayu kecil. Apa yang ada di yaminika ya Musa, di tangan kananmu wahai Musa. Jawaban Nabi Musa, asaya, ini adalah tongkatku, atawakkau, yang aku bersandar dengannya. Ya, itu Nabi Musa mandangnya, atau aku mengembala dengannya. Tapi Allah memberikan sejarah pada tongkat itu. Itu tongkat masih ada Pak sekarang. Tongkat masih ada, tapi di mana wallahu a'lam. Nanti tongkat itu akan diambil kembali oleh imam akhir zaman. Semua benda-benda para nabi dulu akan dikumpulkan semua. Maka nanti akan banyak yang halu, ngaku-ngaku nih cincin Nabi Khidir. Ada yang datang ke saya bawa menyan Nabi Khidir. Lah, sejak kapan Nabi Khidir jualan menyan? Ya salam, ya. Ada tuh ya. Pakai mahar tuh. Maharnya lumayan, sekian berapa juta ya. Bisa kaya tuh Nabi Khidir tuh. Namun untuk menyebutkan ini, ya, untuk menyebutkan semua ini, beliau mengatakan di antara kelebihan-kelebihan itu dapat ditemukan dalam Al-Quran, Sunnah. Di antara yang ada dalam Sunnah hadis
ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ya. Dhaif yang mana yang dipakai?